Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwah fillah rahmakumullah, sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan tilawah, yatlunahu haqqa tilawati. Bulan Ramadan adalah bulan kita banyak munajat kepada Allah, bulan doa. Ya, maka hari ini mari kita bertadabbur bersama pada hari ketiga ini, yaitu bahwasanya bulan Ramadan adalah termasuk daripada bulan sedekah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 268, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya syaitan itu mempunyai kebiasaan, mempunyai keahlian. Ya'idukum, wa'ad. Secara umum janji di sini bisa janji untuk kebaikan maupun di luar itu. Maka asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu memang mempunyai keahlian untuk selalu membisiki manusia al-faqr, kefakiran. Manusia selalu takut yang namanya fakir. Wa ya'murukum bil fahsya. Al-Arab, orang Arab menamakan bakhil juga dengan kata atau dengan kalimat fahsya, al-fahisha. Setan selain membisikkan kefakiran, maka setan juga selalu menghembuskan bisikan supaya manusia itu bakhil. Sementara Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan maghfirah wa fadla dan karunia-Nya. Maka orang yang berinfak, orang yang bersedekah, dia mendapatkan jaminan, dapat asuransi. Apa itu? Ampunan Allah. Sebab dengan sedekah seorang hamba bisa mendapatkan ampunan dari Allah. Tudfi'ul bala, bisa mencegah bala. Wa fadla, dan Allah Maha Kaya. Pastikan Allah ganti. Hanya saja ganti itu tidak bisa A mendapatkan ganti A, B sedekah B dapat sedekah ganti B. Tidak. Tapi Allah tutup dengan ayat dalam surat Saba. Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Apa saja yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, pasti akan Allah ganti. Yukhlifu, pasti. Siapa yang bilang? Allah. Dan kalau Allah berjanji, pasti akan ditepati. Kemudian Allah menutup dengan ayat, wa huwa khairur raziqin. Adapun Allah sebaik-baik yang memberi rezeki. Maknanya tidak harus sesuai yang kita minta, tetapi Allah tahu. Khairur raziqin maknanya Allah mengerti apa yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa jadi tidak Allah ganti uang, tapi Allah ganti dengan anak kita menjadi anak yang gampang diatur. Kita sehat, kita diselamatkan dari musibah. Itu semua adalah sebaik-baik cara Allah mengganti infak kita. Bisa kita ambil dari pelajaran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Beliau mengatakan, husnul a'mal nataiju husnil ahwal, wa husnul ahwal minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Husnul amal, amal yang baik itu nataij, hasil dari husnil ahwal. Karena ahwal itu kondisi spiritual. Maknanya amalan yang baik itu berangkat dari kondisi spiritual yang baik. Adapun bagaimana ahwal yang baik itu, minat tahaqquq fi maqamatil inzal. Artinya hati ini pernah merasakan tahaqquq fi maqamatil inzal ketika Allah memberikan pengetahuan al-ulum wal ma'arif. Allah sampaikan kita pada satu pemahaman ilmu, satu tingkat ma'rifat, bahwasanya harta yang kita punya ini sama sekali bukan punya kita. Tapi memang Allah titipkan, Allah hanya saja letakkan pada kita. Sebab bisa jadi hakikatnya harta atau uang yang sedang kita pegang itu bisa jadi memang bukan uang kita, memang bukan rezeki kita, hanya saja sedang numpang berada di kita. Sebab hakikat rezeki adalah apa yang kamu makan, maka akan habis. Apa yang kamu pakai, lalu akan usang. Dan yang terakhir, hakikat hartamu adalah apa yang kamu sedekahkan, dan itu yang abadi.
Ketika pemahaman ilmu ini, ma'arif ini, bahwasanya harta itu titipan dari Allah, maka kita akan mengalami yang namanya husnul ahwal. Kita akan memahami dengan baik spiritual kejiwaan kita. Oh, memang harta ini bukan milik saya. Maka yang terjadi adalah husnul amal. Sedekah kita akan pada level yang tertinggi. Kita akan mengalami kemudahan yang namanya untuk tidak ria. Akan mengalami kemudahan, tidak lagi mudah disusupi rasa tidak ikhlas. Sebab sejatinya semuanya adalah milik Allah. Dan ini perlu diperkuat lagi, bahwasanya harta, sebaik-baik harta adalah di tangan orang soleh. Sebagai penutup, barangkali kita akan menyampaikan, jangan pernah meminta, ya, jangan pernah meminta, sekalipun kepada orang yang terdekat, mintalah kepada Allah. Tapi kalau ada yang memberi, jangan kau tolak. Kemudian yang ketiga, kalau sudah kau terima, sudah kita terima, ya, jangan diambil sendiri, kembalikan, bagikan kepada yang menjadi hak mereka. Katakanlah ada uang kita pegang 10 juta misalkan, maka secukupnya mungkin kita mengambil 3,5 juta seperlunya, sisanya kemudian kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan memang seperti itu prinsip orang beriman. Dia tidak pernah meminta, tapi kalau ada yang memberi, dia terima. Ketika menerima pun, dia paham bahwasanya sepenuhnya ini bukan hak saya, masih harus aku bagi lagi. Prinsip orang beriman tidak banyak meminta dari Allah, tetapi dia memintanya apa? Ya Allah, jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang sibuk membagikan rezeki darimu, ya Allah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsira. Al-'afwu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.